ayat 9. Ambilkan media, klik. Ya, dia lagi dari sana, dia lagi jalan ke kabelnya baru kayak ini. Jadi butuh waktu delay. Kolose 1:9 ini. Ini benar nggak ya? Biasa. Ayat 13. Berkaitan sebenarnya, cuman biar mempersingkat waktu. Karena sudah jam 7. Nah ini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita kemana? Ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kerajaan siapa? Kerajaan Yesus. Kerajaan Yesus bukan dari dunia. Makanya gini, jangan takut. Jangan takut kalau saudara punya masalah. Orang yang ngerti sistem kerajaan, di tengah masalah dia akan bermegah. Tengah masalah, saya kalau ada masalah, saya bilang terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Waktu mama saya telepon 5 tahun lalu, baru ya halo, udah nangis. Kenapa mah? Adekmu itu masuk penjara dia, habis nikah orang di Bali, ditangkap polisi tadi malam. Saya bilang puji Tuhan. Oh, mama saya marah karena mama saya kan belum ngerti sistem kerajaan. Mama saya bilang, kenapa kau bilang puji Tuhan? Kau senang ya? Ma, saya ini hamba Tuhan. Masa saya bilang puji setan? Puji Tuhan. Gini dengan dia masuk penjara ini, Tuhan akan menjamah dia jadi hamba Tuhan. Tuhan punya cara. Kita doakan aja yang korban tidak apa-apa. Lalu nanti saya akan pergi kunjungi untuk mendoakan. Oke, Ma? Ya tapi kau tolong begini. Udah percayakan sama Tuhan. Benar sudah. 5 tahun lalu dia masuk penjara. Di penjara dia hampir 2 tahun. Sekarang sudah jadi pendeta. Dia sekolah dari penjara, lalu lanjut lagi sekolah kitab. Sekarang melayani di Anyer. Sudah berkeluarga sekarang. Sudah jadi hamba Tuhan. Haleluya. Ini jadi jangan takut dengan masalah. Saudara, kalau saudara ngerti kerajaan. Aduh, ayat yang paling terakhir boleh ya? Ya. Saat ini bilang terakhir, ini paling terakhir. Roma 5 ayat 3 sampai ayat 4. Saudara kalau ngerti kerajaan, saudara nggak akan, saudara punya daya tahan untuk sabar di tengah proses, di tengah masalah. Masalah itu tetap ada, sekalipun sudah percaya Yesus. Saya ada satu keluarga komplain sama saya, Pak, saya majelis Pak, saya support pelayanan, saya support Bapak. Kenapa masalah saya ini gak pernah hilang? Anak saya, orang tua saya stres Pak. Pak, Ibu mau gak ada masalah? Iya dong Pak, biar kita luas bantu Tuhan katanya. Saya bilang, Pak, Ibu, kalau mau gak ada masalah, saya doakan sekarang, saya doa serahkan. Biar ibu bapak tidur gak bangun-bangun lagi. Mau? Oh, jangan begitu Pak Gembala. Kita nanti gak ada masalah kalau begini. Haleluya, senyum. Kalau gak ada kebencian itu. Haleluya. Tapi kalau masih hidup, masalah itu ada. Saya bilang sama keluarga ini, dan saya kasih tahu sama bapak sama ibu. Bapak ibu pikir bapak ibu lagi bantu Tuhan. Tuhan gak perlu bapak sama ibu. Kalau bapak sama ibu bisa memberi, itu pun dari Tuhan. Jadi jangan berpikir bapak ibu bantu Tuhan. Jangan. Tuhan lagi proses bapak untuk lihat daya tahannya. Apakah sabar? Apakah kuat? Untuk supaya tahan uji. Haleluya. Lihat ini. Dan bukan hanya itu saja. Kita mau bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Masalah kan bikin kita sengsara. Apalagi kalau kita hutang. Pinjaman online sekarang. Banyak saya layani orang-orang yang punya hutang. Ya. Apalagi punya masalah keluarga. Suami, istri, anak-anak. Aduh, berat lewatinya. Tapi saudara lihat, itu buat sengsara, tapi jangan takut dengan sengsara, bermegah. Karena Tuhan ada di tengah masalah kita. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bedanya orang dunia sama orang
Kristen atau sistem dunia dan sistem kerajaan gitu. Sistem dunia ada masalah, saya bilang enggak. Sistem kerajaan ada masalah juga. Tapi orang sistem dunia reaksinya beda ketika ada masalah. Kalau sistem orang kerajaan Allah, ketika ada masalah dia akan bilang, aku tahu Tuhan, Engkau yang menguji aku, dan aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Masalah ini akan menjadi kesaksian. Orang akan lihat, Pak Willy banyak masalah tapi tetap setia melayani Tuhan. Haleluya. Itu cuma udah sakit-sakitan asal urat setia datang ke gereja walaupun jalannya agak pincang. Udah sakit berat dia, tapi dia berusaha untuk berikan yang terbaik buat Tuhan. Di tengah masalah dia lagi goncang perusahaannya, tapi dia nabur. Woi, kesaksian yang luar biasa. Haleluya. Kalau melayani pada waktu gak ada masalah mah biasa. Semua orang juga bisa. Tapi kita teruji. Di tengah saya sariawan, saya khotbah. Khotbah yang kedua kali ini. Bukankah itu luar biasa? Amin. Walaupun lagi bicara kadang-kadang perih kita bisa bilang dalam nama Yesus. Saudara gitu, jangan takut dengan masalah. Sengsara itu baik bagi kita. Dalam Mazmur katakan atau Amsal, kesengsaraan itu baik bagi kita. Untuk kita menjadi lebih banyak buahnya. Saudara, saya pergi ke Bekasi, teman saya seorang hamba Tuhan, dia tanam hidroponik, ya. Lalu dia mulai cerita sama saya, Pak, ini pohon ini harusnya udah berbuah nih, karena dilihat dari ukuran besar batangnya. Tapi yang belum berbuah, kita harus buat dia stres supaya dia berbuah. Saya bilang gimana caranya? Ya ambil parang, baru mulai dipotong-potong. Tapi nggak dipotong semua, dipotong-potong. Baru dia bilang, ini nanti akan berbuah dalam waktu dekat ini. Oh begitu ya? Nah lalu kalau yang kecil-kecil itu gimana? Kalau dipotong kan habis dia. Nah kalau itu begini, yang pohon-pohon kecil batangnya biasanya disiram sehari 2 kali. Ini nggak disiram selama 3 hari. Itu akan merangsang dia untuk berbuah. Ternyata saya ngerti. Ketika aku tertekan, tertindas, sengsara, supaya aku berbuah. Haleluya. Ini jadi kesaksian. Apa kesaksian saudara kalau saudara nggak ngalamin proses? Nggak ada. Ikut Tuhan kayak jalan tol aja orang bisa ada masalah kok. Haleluya. Jadi jangan ada yang mengeluh, jangan ada yang mundur, jangan ada yang menyerah. Tetap semangat. Tuhan Yesus baik. Kita berdoa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri semua. Kita menyanyi satu pujian. Saudara, Tuhan itu setia. Di dalam sistem kerajaan ini, Dia raja di atas segala raja. Amin. Lalu raja ini sangat bertanggung jawab dengan orang-orang yang ada di dalam kerajaan. Dia memberikan satu fasilitas bagi kita. Dia memberikan kita kuasa. Dia menjamin kita. Haleluya. Kita ada di dalam kerajaan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Ada akses, ada jaminan dalam setiap kehidupan kita. Tidak usah takut. Kita masih ada di bumi, ada sistem dunia, tapi kita anak raja. Haleluya. Tuhan setia, pasti menolong setiap kita. Kita ada pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim kehidupanku. Tak pernah kau biarkan
Karena Tuhan Yesus tidak akan pernah berputus asa untuk menolong saudara. Jangan ada yang mundur, karena Yesus tidak pernah mundur untuk tolong saudara. Jangan ada yang berhenti mengiring Tuhan, berhenti melayani. Jangan, karena Tuhan gak pernah berhenti untuk tolong saudara. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Tuhan berkati jemaat-jemaatmu di tempat ini. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan saudara kekuatan. Engkau yang punya masalah, berbeban berat, bolehkah engkau mengangkat tanganmu? Saya mendoakan dari atas ini, mengarahkan tangan kepada saudara. Tuhan lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Dalam nama Yesus, kuatkan hatimu. Tuhan itu setia. Tuhan yang pelihara engkau. Segala galanya di dalam kedaulatan Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan punya masa depan. Apapun keadaanmu, apapun keadaan keluargamu, apapun situasi kondisi kehidupanmu sekarang, Tuhan menjamin engkau. Jangan ada yang takut, jangan ada yang khawatir, karena Dia Raja yang peduli. Dia Raja dan Dia juga adalah Bapa bagi setiap kita. Berkat Tuhan turun bagi anak-anakmu. Dan dengan kasih Kristus Bapak Ibu, saya ingin mendoakan gembala. Saya mohon izin, karena saya sedang ditunggu sebenarnya sekarang. Ada guru saya dari Finlandia. Tadi WA tadi di situ. Saya harus jemput dia di bandara. Dan keluarga saya ternyata mau ajak saya untuk makan malam. Jadi saya mungkin tidak akan makan malam di sini. Tapi saya mau mendoakan dulu gembala bersama dengan hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan. Saya undang Bapak Gembala Berianus bersama dengan istri, gak apa-apa. Untuk di hadapan Tuhan, saya undang hamba-hamba Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa, menumpahkan tangan buat keluarga ini. Kita nyanyi pujian ini bersama Bapa. Haleluya. Semua. Oh haleluya. sistem kerajaan Allah. Engkau mampu melakukan perbuatan yang besar. Tuhan percayakan pelayanan yang besar dan mulia sebagai gembala dan guru.